Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin amma ba'd. Para pemirsa, pertama dan yang paling utama tentulah Ah, kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita sekalian. Salah satunya adalah nikmat sehat wal afiat. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi akhir zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya dan umatnya. Mudah-mudahan di yaumil kiamah nanti kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya robbal alamin. Pak pemirsa yang dirahmati Allah, kita akan lanjutkan kaji kita, yaitu tentang amalan-amalan untuk menghindari wabah penyakit bagian yang kedua, yang merupakan kelanjutan dari bagian yang pertama. Di dalam bagian yang pertama, para pemirsa telah dijelaskan apa saja amalan untuk menghindari wabah penyakit, antara lain yang pertama adalah tawakal kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah menjaga aturan Allah. Dan yang ketiga itu ingatlah keadaan seorang mukmin antara bersyukur dan bersabar. Nah, apa yang keempat para pemirsa sekalian? Yang keempat adalah mencari penyebab dan lakukan ikhtiar. Belajarlah pada penyebabnya dan lakukan berbagai upaya untuk mengobati penyakit tersebut. Mencari atau belajar dari penyebabnya dan melakukan pengobatan atau berobat tidaklah bertentangan dengan tawakal. Hadis-hadis Rasulullah SAW tentang obat dan penyembuhnya antara lain adalah Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di dalam habatus saudah atau jinten hitam terdapat penyembuh dari segala macam penyakit kecuali kematian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis lain dijelaskan, hendaklah kalian menggunakan dua obat, yaitu madu dan Al-Quran. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 3452. Minumlah minyak zaitun dan berminyak dengannya, karena sesungguhnya ia adalah dari pohon yang diberkahi. Hadis riwayat Baihaqi dan Ibnu Majah. Nah, itu adalah hadis-hadis yang terkait dengan obat dan penyembuhnya. Para pemirsa, upaya untuk menghadapi adanya wabah penyakit, Nabi SAW mengajarkan dalam hadis dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda yang artinya, apabila kalian mendengar wabah taun melanda suatu negeri, maka janganlah kalian memasukinya. Adapun apabila penyakit itu melanda suatu negeri, sedang kalian ada di dalamnya, maka janganlah kalian keluar dari negeri itu. Muttafaqun alaih. Nah, ini hadis ini yang dipakai sebagai dasar, yaitu kalau ada penyakit itu dikarantina ya, atau jangan masuk ke negeri itu atau jangan keluar. Dari zaman Rasulullah SAW dan para sahabat pernah mengalami musibah wabah penyakit terjadi di kota Madinah tahun ke-6 Hijriah. Kaum muslimin Madinah terkena wabah penyakit yang namanya taun, ya, wabah taun yaitu jenis penyakit kolera yang merupakan penyakit yang mematikan pada masa Rasulullah dan para sahabat dulu. Nah, kemudian amalan-amalan untuk menghindari wabah penyakit ini, para pemirsa, yang kelima adalah perkuat diri dengan zikir, yaitu dengan rutinkan zikir pagi dan petang. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seseorang hamba mengucapkan setiap pagi dari setiap harinya
dan setiap petang dari setiap malamnya kalimat Bismillahilladzi la yadurru ma'allahi ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim, yang artinya dengan nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang membahayakan di bumi dan tidak juga di langit. Dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Nah, kalau ini dibaca 3 kali, maka tidak akan ada apapun yang membahayakannya. Hadis riwayat Abu Daud nomor 5088, Tirmidzi nomor 3388, Ibnu Majah nomor 3388. Kemudian membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Rasulullah SAW berkata kepadaku, bacalah Kul huwallahu ahad, yaitu surat Al-Ikhlas, dan Al-Muawwidzatain, yaitu surat Al-Falaq dan An-Nas, saat petang dan pagi hari sebanyak 3 kali. Maka itu mencukupkanmu dari segala sesuatunya. Hadis riwayat Abu Daud nomor 5082. Dari Ibnu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya siapa yang membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah pada malam hari, maka ia akan diberi kecukupan. Hadis riwayat Bukhari nomor 5009 dan Muslim nomor 808. Nah, ini doa-doa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW yang terkait dengan amalan-amalan untuk menghindari wabah penyakit. Yang pertama, Allahumma inni a'udzubika minal barosi wal jununi wal judami wasayyil asqam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penyakit lepra, gila, kusta, dan penyakit-penyakit buruk. Hadis riwayat Abu Daud nomor 1554. Kemudian Rasulullah juga mencontohkan Allahumma inna na'udzubika min jahdil balai wa darokil syaqai wa su'il qadai wa syamatatil a'da. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari beratnya musibah yang tak mampu ditanggung, dari datangnya sebab-sebab kebinasaan, dan dari buruknya akibat apa yang telah ditakdirkan, dan gembiranya musuh atas penderitaan yang menimpa. Mutafak alaih. Nah, itu adalah beberapa contoh doa-doa yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Kemudian para pemirsa, amalan-amalan untuk menghindari wabah penyakit yang keenam adalah jangan percaya berita hoax dan pintar-pintar menyaring berita yang kita lihat atau yang kita dengar. Jadi wajib bagi setiap muslim tidak hanyut dan terlena dengan kabar-kabar dusta atau kita biasa sebut dengan kabar hoax. Misalnya berita-berita hoax yang tersebar di media sosial. Oleh karena itu kita perlu menyaring berita-berita tersebut, mana yang benar dan mana yang hanya hoax saja. Seorang muslim harus pandai menyikapi berita. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepada orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan ini. Nah, ini adalah yang keenam, para pemirsa sekalian.
Nah, kemudian amalan-amalan untuk menghindari wabah penyakit yang ketujuh para pemirsa, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-155 sampai 157. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Segala sesuatu milik Allah dan kembali kepada Allah. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Al-Baqarah 155 sampai 157. Jadi bersabar. Nah, jadi para pemirsa sekalian, kesimpulan dari apa yang disampaikan dalam kajian ini yaitu bahwa amalan-amalan untuk menghindari wabah penyakit yang pertama adalah tawakal kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah menjaga aturan Allah. Yang ketiga, ingatlah keadaan seorang mukmin antara bersyukur dan bersabar. Kemudian yang keempat, mencari penyebab dan melakukan ikhtiar atau upaya. Sedangkan yang kelima adalah memperkuat diri dengan banyak berzikir kepada Allah. Dan yang keenam, jangan percaya berita hoax dan pandai-pandailah kita menyaring berita. Nah, itu adalah amalan-amalan untuk menghindari wabah penyakit. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-haqqu min rabbikum, segala kebenaran datangnya dari Allah. Kalau ada kekurangan dan kesalahan dari saya sendiri, mohon untuk dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.